Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kru UNAS TV 2020 yang telah berhasil melewati beberapa tahap hingga menjadi keluarga besar UNAS TV. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Perkenalkan, saya Indri Andira selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Nah, dalam kegiatan hari ini, kita akan menyimak dan mendengarkan materi yang sangat menarik dari narasumber kita, yaitu Kak Janet Lee. Kak Janet ini merupakan reporter SCTV dan Indosiar yang lulusan dari Communication University of China pada tahun 2018. Ya, halo Kak Janet. Halo, selamat pagi. Pagi Kak, apa kabar nih Kak? Baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya untuk teman-teman semua diingatkan kembali pada saat sesi pemaparan materi, kalian harus men-screenshot untuk bukti absen di akhir acara. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan melalui private chat Zoom ke username pertanyaan. Nah, Kak, teman-teman semua nih udah pada nggak sabar, Kak, pingin dengerin materi dari Kakak. Jadi kepada Kak Janet, dipersilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman UNAS TV. Sebelumnya selamat ya, udah berhasil lolos seleksi ya katanya ya. Berarti ini udah siap nih buat nanti terjun ke lapangan. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Namaku Janet Lee. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita dikit, mungkin pada bingung nih sebenarnya namanya Janet Kivli atau Janet Lee sih. Nah sebenarnya nama aslinya kalau benar-benar di akte sih Janet doang. Kivli itu nama keluarga. Nah terus waktu awal-awal masuk gabung di CTV dan Indosiar, kantor ngerasa kayaknya si Janet ini harus ada apa ya namanya ya, harus ada karakternya deh gitu karena aku ada keturunan Chinese juga, jadi akhirnya uh, pakailah nama keluargaku yaitu Lee. Jadi kalau kalian perhatiin kan Janet Kifli, Lee-nya itu adalah margaku juga sebenarnya. Nah jadilah Janet Lee. Nah memang kalau di dalam satu pertelevisian itu pasti uh, lebih bagus ketika nama atau karakter kita ini menonjol. Nah, that's why nama aku di TV mungkin kalau teman-teman lihat juga, jadi biasanya dipanggilnya Janet Lee. Nah, aku lulusan Communication University of China tahun 2018, itu ada di Beijing, China, jurusan jurnalistik. Nah, sebelumnya aku ini sempat magang di beberapa tempat di Jakarta, salah satunya di liputan6.com. Waktu itu jadi reporter di Desk Internasional dan di reguler juga. Waktu itu ikut pilkada pas zaman-zamannya pilkada yang pertama yang Pak Ahok, Pak Anies sama Pak Agus. Lalu magang lagi di SCTV dan juga Indosiar sebagai reporter waktu itu tahun 2017. Setelah itu pas lulus ditawarkan lagi untuk bergabung jadi reporter di SCTV dan juga di Indosiar. Lalu tahun 2019 akhirnya dikasih kesempatan untuk jadi presenter biro daerah untuk beberapa daerah, misalkan Manado, Medan, Denpasar, dan Palembang, dan beberapa kota lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke materi karena waktu kita cukup singkat juga ya hari ini ya. Oke, kita boleh dibuka PPT-nya mungkin oleh panitia. Kalau boleh tahu nih lokasinya di rumah masing-masing atau ngumpul di kampus ya? Di rumah Untuk teman-teman masing-masing semua ya. di rumah, Kak. Oh, di rumah masing-masing ya, berarti belum ke kampus ya. Oke, tema yang aku bawain hari ini, The Expert Wants a Beginner. Jadi, semua yang kalau kalian lihat di TV, oh udah senior nih reporternya atau udah expert, tapi semuanya pernah jadi beginner. Bahkan aku pun belum bisa mengklaim bahwa diriku adalah seorang expert. Bahkan sampai sekarang, setiap harinya masih terus belajar. Nah, ini jadi salah satu kesukaan tersendiri ya buat aku bahwa jadi reporter setiap harinya ini pasti ada hal baru yang dipelajarin dan selalu suka kalau dibilang pemula karena dengan begitu tiap harinya pasti belajar hal baru. Nah,
pertanyaan yang sering muncul, jurnalis itu apa sih? Kita boleh ke next slide. Ini pertanyaan yang sering ditanya juga, Kak sebenarnya jurnalis itu apa sih? Beda nggak sama wartawan, reporter, kameramen? Jadi sebenarnya kalau kita ambil dari KBBI, jurnalis adalah orang yang datang, mencari, mengumpulkan, memverifikasi berita, kemudian menyampaikannya ke publik. Jadi reporter, news anchor, kameramen, bahkan yang di online, radio, TV, semuanya tercakup dalam jurnalis. Dalam kata jurnalis, karena kita semua ini sama pekerjaannya, yaitu kita datang ke suatu tempat. Datang ke tempat, kita mencari, kita mengumpulkan berita. Yang penting adalah memverifikasi supaya beritanya tidak hoax. Kemudian kita menyampaikannya ke publik. Nah, penyampaian ke publik ini bisa dengan berbagai cara. Kalau media online ya berarti melalui tulisan. Seperti kami, reporter melalui live report atau paket-paket berita lainnya. Lalu kalau untuk juru kamera, mereka menyampaikan informasi melalui gambar-gambar yang mereka ambil gitu. Nah, jadi semuanya sama, tergabung dalam jurnalis. Nah, pertanyaan juga yang sering muncul nih, Kak, siapa aja sih yang bisa jadi jurnalis? Nah, semua background, semua lulusan pendidikan formal itu bisa jadi jurnalis. Kalau aku kebetulan memang jurusannya jurnalistik. Tapi dulu karena kuliahnya di luar, tidak di Indonesia, pasti ilmunya berbeda juga sama ilmu-ilmu jurnalistik yang ada di Indonesia. Karena waktu itu aku harus belajar atau kuliah dalam bahasa Mandarin, jadi waktu itu fokus 4 tahun tuh kayak cuman belajar bahasanya aja. Jadinya aku nggak gitu tahu sebenarnya jurnalis itu kayak gimana sih. Nah, akhirnya karena magang, jadi bisa belajar banyak waktu magang. Nah, aku pun baru pertama kali belajar bikin naskah. Ingat banget pertanyaan yang ditanya waktu itu waktu mau magang, Janet bisa nggak bikin naskah dengan polos? Ya, aku cuma jawab, nggak bisa kak. Gitu. Terus dia bingung, kamu kuliah belajar apa? Ya, aku jujur aku bilang, karena kuliahnya beda sama Indonesia, jadinya beda pelajarannya, jadi nggak belajar tuh bikin-bikin gitu. Mungkin belajar sih, cuman akunya fokusnya lebih ke bahasanya. Waktu itu cuma mikir gimana 4 tahun bisa lulus. Jadi kalau diceritain sebenarnya suka duka kuliahnya, mungkin kalau teman-teman lihat, wah enak banget kak kuliah di luar negeri. Nah, sebenarnya 4 tahun itu benar-benar penuh air mata dan perjuangan, karena aku orang Indo satu-satunya, lalu kendala bahasa juga, ditambah lagi bingung nih belajar apaan 4 tahun gitu. Tapi aku percaya nggak ada yang kebetulan. Kalau nggak kuliah ke sana, mungkin nggak ada kesempatan untuk magang juga di Indonesia dan nggak bisa sekarang bergabung di SCTV dan juga di Indosiar. Jadi semua background bisa. Beberapa teman-temanku di kantor di SCTV dan juga Indosiar, kalau kalian tahu Kak Rusdi Maulana itu jurusan pendidikan kalau nggak salah. Aduh, temanku juga namanya Tia Anissa, dia tuh jurusan biologi kalau nggak salah. Kadara Paramita juga jurusan bahasa Inggris. Jadi memang macem-macem gitu jurusan kuliahnya, nggak harus jurnalis komunikasi baru bisa untuk jadi wartawan. Beberapa teman bahkan kemarin saya sempat sharing sama teman-teman di Undip juga, mereka kan jurusan hukum ya. Bahkan menurut aku pribadi ya, jurusan hukum itu salah satu jurusan yang punya privilege, karena ketika kita udah turun ke liputan-liputan yang berbau hukum, kita kan harus belajar dari nol ya, dan gak gampang. Sedangkan anak-anak hukum udah ada backgroundnya, jadi otomatis mereka akan lebih mengerti gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya, mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi semua background, semua lulusan pendidikan formal alias S1 ya, ini kalau jurnalis. Reporter bisa S1. Kalau untuk kameramen di beberapa kantor bisa D3, tapi pukul ratanya biasanya semuanya harus S1. Nah, hal dasar apa sih yang harus dipunya oleh seorang jurnalis? Dua hal yang paling penting. Rasa ingin tahu dan juga kritis. Rasa ingin tahu ini bisa kita artikan dengan kata kepo juga ya. Jadi mungkin teman-teman suka ngeledekin temennya kayak, lo kepo banget sih gitu. Tapi justru di bidang jurnalistik, rasa ingin tahu alias kepo ini sangat perlu gitu. Misalkan nih kayak kalian di kampus ada teman yang putus, pastikan langsung nih eh dia putus kenapa? Putusnya kapan? Hah, putusnya seminggu lalu. Seminggu lalu kan dia udah jalan tuh sama cewek yang ini. Sama cewek yang ini bukan sih? Terus dia balikan gak sih sama mantannya? Kenapa sih putusnya? Gara-gara orang ketiga ya? Atau karena beda agama? Pasti kalian bakalan deh cari tahu sedalam-dalamnya teman kalian ini putusnya kenapa. Padahal bukan urusan kalian. Sama aja kayak jadi reporter. Kalian harus
cari sedalam-dalamnya mungkin, serasa ingin tahu, sepengen tahu itu, kayak kalian penasaran kenapa teman kalian putus atau kenapa nih teman kalian bermasalah. Nah, sama ketika kalian jadi jurnalis, ketika datang ke satu lapangan, kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya dan pastinya harus kritis. Misalkan kalian datang ke satu kampung di mana saat ini kan lagi musim-musim hujan nih. Lalu pemerintah Pemprov bilang bahwa mereka akan buat sumur resapan yang baru. Nah, kalian harus kritis. Ini di sini kenapa? Kenapa wilayah ini yang jadi tempat untuk sumur resapan, dan pastinya rasa ingin tahu ini bisa kalian terangkan dalam seperti yang kalian udah tahu ya, 5W dan 1H. Jadi kalau kalian bingung, Kak, gimana caranya kita cari informasi? Kalian fokus dulu ke 5W sama 1H-nya. Kalian berdasarkan itu dulu kayak, jadi sebenarnya apa sih yang buat Pemprov memilih lokasi ini? Lalu kenapa? Bagaimana kelanjutannya? Udah di mana aja sih ada sumur resapannya? Bagaimana sih buat sumur resapannya? Nah, jadi semua itu harus kalian jabarkan. Jadi jangan cuma fokus ke banjir ya, ada sumur resapan biar gak banjir. Nah, nggak juga, misalkan di situ ada permukiman warga. Nah, efek nggak sih pas dibuat sumurnya buat permukiman warga, pasti kan kotor. Nah, mereka pandangannya seperti apa? Nah, hal-hal seperti itu harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Harus punya rasa ingin tahu yang lebih supaya kalian juga bisa mendapatkan informasi yang beda dari teman-teman jurnalis lainnya. Nah, kita next slide. Bagaimana cara menjadi wartawan yang baik? Seperti yang tadi aku udah sampaikan, selalu punya rasa ingin tahu, banyak belajar, dan banyak membaca. Nah, ini penting banget. Kenapa aku bilang jadi jurnalis adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan? Karena setiap harinya kita ini tidak pernah berhenti belajar. Karena apa? Setiap hari salah satunya, kalau boleh aku kasih saran, banyak membaca. Kalau aku pribadi juga dulu nggak suka baca, tapi karena semenjak terjun di bidang ini signal aku aman gak ya? Suara aku masuk ya? Suka tadi sempat keputus sih, tapi sekarang Sekarang udah udah aman. balik ya? Oke. Iya. Nah, jadi dulu pun aku nggak suka membaca. Nah, tapi sekarang mau nggak mau harus baca. Nah, aku boleh saranin teman-teman, kalau malas baca koran, kalian bisa tuh baca media online. Salah satunya menurut aku bagus ya, Tirto. Karena Tirto ini bisa menjabarkan satu artikel dengan sangat detail dan juga sangat terperinci dengan kosakata yang sangat bagus gitu. Jadi kalian kalau mau dapat kata-kata baru bisa baca Tirto atau mungkin Kumparan sekarang yang menurut aku cukup bagus ya. Nah, soal belajar. Belajar itu bukan cuma soal kalian belajar dari uh, dari buku doang. Nah, salah satu tips dan trik yang dikasih tahu seniorku dulu juga ketika aku baru masuk ke dunia pertelevisian adalah kita bisa belajar dari siapa aja. Kenapa saya sangat suka dengan pekerjaan ini? Karena buat aku pribadi ya, kita ini bisa menjangkau dari kalangan menengah, bahkan kalangan bawah, kalangan menengah, hingga kalangan elit di pemerintahan. Kalian bisa ngobrol dengan siapa aja dengan kalian membawa ID pers kalian. Nah, ini salah satu privilege yang dipunya oleh pekerjaan kita, yang tidak semua pekerjaan bisa seperti kita menjangkau semua kalangan. Nah, tentunya kalau kalian sudah punya privilege itu, kalian harus bisa mengambil kesempatan ini untuk belajar. Ketika ketemu sama abang becak, coba gali informasi sebanyak-banyaknya. Kenapa sih sampai sekarang beca ini masih ada dan makin sedikit? Nah, abang-abang yang dulu narik beca ini pada kemana sih? Apakah mereka pindah ke bajai yang yang udah modern juga, ataukah mereka jadi supir angkot atau gimana? Nah, kemanakah orang-orang ini? Dan kalian ketika ketemu pemerintah, kalian bisa tanya hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi jangan cepat puas diri, harus banyak belajar. Nah, salah satu tips dan trik yang aku bisa kasih juga, ketika teman-teman nanti turun ke lapangan, eh kalian bisa belajar dari teman-teman media lain, mau itu media online, reporter TV lain, atau bahkan kameramen dan juga juru foto. Karena dulu pas aku baru awal-awal masuk kerja, aku sempat kurang lebih 3-4 bulan tuh di pos di KPK. Bosen gak Kak di KPK? Bosen banget Kak, karena
Bayangin anak baru nih, belum bisa ngapa-ngapain ditaruh di KPK. Masalahnya KPK itu kalau lagi landai, landai banget. Tapi kalau lagi sibuk nih, ada OTT atau kita bisa bilangnya Jumat Keramat, karena biasanya OTT-nya tiap Jumat malam, itu tuh bener-bener hektik banget, harus bikin naskahnya cepet, ngirim gambar cepet, bisa tiba-tiba breaking. Pokoknya banyak dan isu-isunya harus kita gali dan itu nggak mudah. Nah, kalau kalian nggak ngobrol, ketika kalian nyampe tempat liputan, kalian malah duduk di pinggir terus asik main handphone sendiri, nonton film, bukannya ambil kesempatan untuk ngobrol, kalian akan tertinggal jauh. Nah, kalau ada yang bilang juga gini, Kak, aku tuh nggak bisa ngobrol sama orang baru soalnya aku introvert. Kalau teman-teman lihat mungkin sekarang aku suka ngomong, tapi dulu sebenarnya aku pun dari kecil introvert sekali, susah banget untuk bisa ngobrol sama orang baru, apalagi ya terutama pasti berasanya malu, asing. Tapi pekerjaan ini memaksa aku untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Ketika kita sampai di suatu tempat, kalian ajak ngobrol kameramen, reporter di TV lain supaya kalian bisa dapat informasi yang lebih. Dan jangan lupa untuk catat nomor teleponnya. Mau kalian itu pas lagi magang kek, mau lagi kerja kek, harus catat nomor telepon. Dan berdasarkan pengalaman aku, senior-senior itu benar-benar nggak pelit untuk berbagi ilmu dan juga berbagi nomor handphone ya. Jadi kalau kalian ada apapun, kalian bisa tanya. Bahkan nanti ketika kalian sudah lulus pun, kalian bisa pakai kesempatan ini gitu. Bahkan aku dari magang udah kenal sama senior-senior, jadi pas udah kerja mereka ingat, oh ini kan dulu Janet yang magang di SCTV kan gitu. Karena aku dari magang udah minta nomor telepon mereka dan udah keep in touch. Jadi one day kalian udah terjun ke dunia jurnalistik ini, kalian tidak kesusahan karena tidak bisa dipungkiri bahwa koneksi di bidang ini sangat amat penting. Oke, kita ke next. Nah, pengalaman menarik apa sih Kak selama menjadi jurnalis TV? Kalau kalian tanya pasti banyak, karena seperti aku bilang setiap hari kita tuh mengalami hal yang berbeda-beda, mengalami hal yang macam-macam gitu. Salah satunya adalah mudik di tahun 2019 lalu, di mana itu menjadi liputan luar kota terlamaku, yaitu 21 hari di gerbang tol Palimanan dan juga Cirebon waktu itu. Sedangkan tim-tim yang lain tuh timnya gede, jadi reporternya ada 2, kameramennya ada 4, terus ada mobil yang SNG yang gede itu. Udah, aku kebagian timnya cuma berdua, aku sama kameramenku nggak ganti tim selama 21 hari dari arus mudik sampai arus balik gitu. Tapi itu sangat menurut aku sangat pengalaman yang menarik, karena di situ aku benar-benar belajar untuk bagaimana bisa kerja sama tim dan menjaga mood. Kenapa aku bilang menjaga mood? Karena tidak bisa dipungkiri pas mudik itu panasnya luar biasa. Itu bulan-bulan Juli, panasnya panas banget, ditambah lagi truk yang lewat itu asapnya, kalau kalian tahu ya, kalau jalan tol itu asapnya tebel banget, udah muka jerawatan, panas, merah, gosong, terus produser masih kalau molek pasti selalu ngomongnya, itu Janet kenapa muka jerawatan, dalam hati gue, ya iyalah emang gue gak jerawatan, gimana gak jerawatan, gue 21 hari dijemur, kena asap knalpot, ya pantas lah jerawatan gitu. Nah tapi gimana kita bisa menjaga mood, karena reporter juga salah satu memegang peran penting dalam sebuah tim. Mau kalian capek, mau kalian ngerasa gak enak pun, kalian harus memastikan bahwa layar itu aman. Jadi jangan sampai karena urusan personal kalian gak bisa jaga mood sendiri, akhirnya layar dikorbankan, kalian live jadi gak maksimal. Bayangin di tengah matahari yang panas, kita tuh tetap harus ceria gitu, karena kan orang-orang mau mudik ya, mereka mau dapat informasi tentang jalan raya. Jadi kita kan nggak mungkin mukanya pasang mukanya yang bete. Tapi justru kita tetap harus kayak, pemirsa, meskipun hari ini cuaca begitu cerah, namun ternyata tidak menyurutkan para pemudik untuk pulang ke kampung halamannya. Bisa dilihat, nah seperti itu. Jadi mukanya tetap harus ceria, walaupun kalian sebenarnya udah capek. Karena kita tuh kalau mudik, live udah stemnya dari subuh. Harus live subuh, live siang jam 11, live jam 2, jam 4, lalu jam 8 malam. Sebanyak itulah cuma satu orang yang ngerjain, dan tidurnya seadanya gitu di mobil pas jam-jam istirahat, karena kalau balik hotel kejauhan, jadi kita biasanya istirahat di rest area. Nah hal, -hal kayak gitu memang harus kita jaga ya, dan kita mengalahkan ego kita juga lah. Nah kenapa aku bilang paling menarik, karena 21 hari itu benar-benar mengajarkan aku banyak hal. Nah salah satunya ini, kita bisa putar videonya yang aku liputan di Pulau Sebaru yang 1 menit kalau nggak salah. Mohon tunggu sebentar ya Kak, lagi Iya, nggak kita apa-apa. akan putarkan. Nah, nanti setelah video ini diputar, eh aku baru akan cerita. Jadi kalian boleh nonton dulu.
Audionya nggak ada ya, King? Mohon maaf, Kak Janet, audionya lagi kita usahakan. Program observasi 188 WNI di Pulau Sebaru kecil ini. 188 WNI kru kapal pesiar Watrim rencananya akan diobservasi di Pulau Sebaru. Ini dipastikan cukup untuk memfasilitasi WNI selama masa observasi karena dulunya pulau ini merupakan tempat di play aja nggak apa-apa. Rehabilitasi pecandu narkoba. Tempat tidur mereka, di mana satu blok terdiri dari 4 kasur dan bisa Anda lihat ini tidak ada. Jadi persiapan terus dimatangkan oleh pemerintah maupun oleh tim gabungan jelang masa observasi kepada 188 WNI kru kapal pesiar Watrim yang rencananya akan dilaksanakan pada Jumat 28 Februari 2020. Tentunya diharapkan observasi sesuai dengan standar WHO ini dapat berjalan dengan aman dan juga dengan lancar. Dari Kepulauan Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Janet Lee dan Hasto Aji melaporkan. Oke, kalau kalian lihat mungkin di video ini tidak terlihat adanya apa-apa. Jadi sebenarnya ini kenapa jadi salah satu liputan yang paling menarik karena jadi ceritanya satu hari sebelum berangkat, tiba-tiba jam 11 malam, itu aku baru pulang kerja jam setengah 11, tiba-tiba jam 11 nyampe rumah udah ditelepon kantor. Janet, packing tas ya, besok DLK keluar kota. Hah, kemana bang? Ke Pulau Seribu. Pulau Sebaru namanya. Terus aku browsing, Pulau Sebaru di mana ya? Oh, ternyata di Pulau Seribu. Berangkat sama siapa bang? Nggak tahu. Berapa orang yang berangkat bang? Nggak tahu. Pokoknya besok ke pelabuhan aja berangkat gitu. Berapa hari bang? Nggak tahu. Pokoknya bawa aja tas ransel secukupnya gitu. Nah aku yang kayak, aduh kenapa lagi nih gitu. Waktu itu bisa kalian lihat aku belum pakai masker, belum pakai protokol kesehatan karena memang waktu itu bulan Februari belum ditetapkan pemerintah untuk wajib memakai masker. Jadi waktu itu COVID masih nggak tahu sih udah masuk ke Indonesia apa belum ya, tapi masih awal-awal banget COVID yang waktu itu kru kapal pesiar World Dream mau di observasi karena kan harus lewatin observasi 14 hari kan. Nah, udah tuh akhirnya besok pagi berangkat, ternyata kita satu-satunya TV yang berangkat hari itu ikut grupnya Arta Graha untuk survei tempat sebelum WNI itu datang. Jadi ke sana. Nah, sampai di sana kita udah bawa nih kamera, alat live segala macam. Nyampe sana ternyata dan kartu handphone aku dan kameramenku dua-duanya Telkomsel. Nyampe sana Telkomsel tuh no service, jadi bahkan nggak ada signal sama sekali. Yang ada signal di sana XL, tapi kita nggak ada yang bawa XL. Dan akhirnya kalau kalian lihat gambar selama itu yang udah aku crop-cropin ya 1 menit itu semuanya. Jadi selama 3 hari aku liputan di sana itu semuanya ngirimnya pakai handphone doang gambar. Jadi cuman mengandalkan handphone ini untuk ambil gambar karena nggak ada signal dan nggak bisa live dan nggak bisa ngirim gambar. Jadi gambar-gambar semuanya dikirim pakai handphone dan sehari aku cuma bisa ngirim sekali gambar karena aku harus minjem wifi dulu, harus minjem kartu orang yang XL ke ujung pulau baru bisa ngirim gambar. Nah kayak gitu. Nah di situ aku baru sadar bahwa ternyata untuk suatu penayangan berita di TV ternyata di zaman sekarang ini bisa dengan berbagai cara gitu. Bahkan dengan handphone doang itu bisa jadi paket berita dan surprisingly bagus gitu di TV, nggak yang ngeblur-ngeblur atau gimana gitu loh. Nah, jadi jangan meremehkan ketika ada momen-momen penting, kalian jangan lupa untuk rekam pakai handphone. Ini salah satu tips dan trik juga nih kasih oleh seniorku bahwa karena
kalian nggak pernah tahu bahwa suatu hari gambar yang ada di handphone kalian ini bisa jadi berita gitu. Nah, itu salah satu pengalaman paling menarik sih. Di sana nggak ada signal 3 hari dan semua tayangan yang tayang di TV pakai handphone. Dan buat aku salah satu pengalaman yang nggak bisa digantiin karena kita waktu itu TV pertama juga yang bisa nyampe di sana untuk ikut sama TNI untuk beres-beres menunggu WNI datang gitu. Jadi sebenarnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman menarik lainnya. Mungkin kalau nanti ditanya suatu hari 3 tahun lagi mungkin ya kalau Unas TV undang lagi mungkin nanti pertanyaan jawabannya paling menarik apa sih Kak selama pas COVID deh kayaknya karena COVID ini jujur aja um, ya mungkin teman-teman yang kuliah baru masuk kuliah juga ngerasain sih ya di masa ini semuanya nggak mudah terutama buat kita juga yang masih kerja di lapangan segala sesuatu terasa begitu berat gitu tiap hari mau berangkat kerja tuh rasanya aduh takut gitu belum lagi ntar kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya ada 1-2 orang yang kena COVID, kita juga jadi was-was gitu. Dan bersyukur sih sampai sekarang sebagian besar teman-teman masih dalam keadaan yang sehat gitu. Tapi kan kita berharapnya tetap akan terus sehat karena kita masih kerja, sedangkan di rumah masih ada orang tua dan segala macam. Pastinya mengkhawatirkan setiap harinya. Dan selama COVID memang protokol kesehatan di kantor kita cukup ketat sih sampai sekarang dan makanya bisa meminimalisir teman-teman jurnalis agar tidak terpapar COVID-19 gitu. Oke, kita ke next slide. Ini waktu aku berapa menit lagi? Kita ke next slide, boleh? Oke, tips untuk menjadi seorang jurnalis seperti yang tadi aku udah bilang, mau belajar tidak cepat puas, selalu ingin mencari tahu, selalu kritis, banyak bergaul dan banyak teman. Ini poin-poin tadi sudah disampaikan, namun bisa dirangkum lagi dalam satu poin ini. Mau belajar, tidak cepat puas, selalu ingin cari tahu, selalu kritis, banyak bergaul, banyak berteman. Seperti tadi aku udah bilang, kita bisa bergaul dan berteman dengan siapa aja karena ilmu itu bukan cuman kita bisa dapatkan dari orang-orang tertentu tapi dari siapapun yang kita temui di lapangan itu bisa menjadi ilmu untuk kita. Nah, kita ke next slide. Teknik live report. Nah, mungkin ini juga beberapa teknik yang akan teman-teman lakukan ketika live report gitu. Untuk teman-teman yang ada yang jadi reporter juga, ada yang jadi news anchor. Nah, ini teknik yang menurut aku yang salah satu yang penting, haus informasi. Jadi ketika kalian sampai di suatu tempat, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik adalah kita harus haus akan informasi. Karena kalau kitanya aja tidak punya informasi yang cukup, bagaimana pemirsa di rumah bisa mendapatkan informasi dari apa yang kita sampaikan. Ingat bahwa apa yang kita sampaikan ini akan mereka terima di rumah gitu. Jadi kalau kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya, pastinya ini akan sangat bermanfaat buat mereka. Misalnya kalian ke suatu tempat bencana, ke tempat pengungsian. Nah, apa sih bantuan yang paling mereka butuhin? Apa sih sebenarnya apakah tempat pengungsian mereka layak atau tidak? Nah, dengan seperti itu dari pengalaman kami sih biasanya ketika kita menyampaikan informasi dengan benar, biasanya setelah kita live report tuh pasti ada aja bantuan yang datang ke tempat itu dan pastinya kan hal tersebut bermanfaat. Nah, membuat pointers ini juga penting. Sering banget teman-teman tanya mungkin, Kak boleh nggak sih pegang handphone atau pegang catatan ketika live report? Nah, di sini aku mau memperjelas bahwa ketika live report tidak haram hukumnya untuk pegang handphone atau punya notes. Justru dengan adanya notes itu akan meng-guide kalian agar tidak lari dari materi live yang sudah disepakati dengan produser. Jadi biasanya kalau kita mau live ini kita akan diskusi sama produser. Kira-kira biasanya produser tanya, Jenet di lapangan gimana kondisinya? Aku jelasin, gini Kak kondisinya, gini, segala macam. Nah, lalu produser bilang, oke nanti kita angle-nya gini ya, pertanyaan dari presenter ini ya, nanti kalian jawab dari ini dulu ya. Nah, pointers itu untuk meng-guide kalian agar tidak lari dari materi. Supaya di poin selanjutnya menguasai materi. Jadi kalau kalian sudah menguasai materinya, pointers ini akan membantu kalian untuk tetap pada poin-poin itu. Nah, selanjutnya, ketika kita live report, intonasi sangat penting karena nggak mungkin kalian live report kayak orang lagi
apa namanya, lagi ngomong datar sama orang lain gitu. Kayak misalkan kalian ngobrol sama temen nih, misal kalian gosip ya. Gosip kan juga ada nadanya kayak gini nih. Lo tau gak sih? Dia tuh ya kemarin gue lihat jalan sama cewek lain gitu. Nah, kalian kalau cerita juga kan kayak gitu kan. Nah, sebenarnya sama aja live report ini kayak kalian bercerita sama pemirsa yang ada di rumah. Nah, jadi ketika kalian live report, kalian bisa dengan intonasi seperti ini. Aku kasih contoh ya, misalkan, ya selamat siang saudara, di siang hari yang cerah ini telah diadakannya sebuah Zoom meeting dengan teman-teman dari Unas TV. Nah, hari ini yang bergabung dalam acara ini tidak hanya teman-teman reporter saja, tetapi juga ada teman-teman dari news anchor. Mayoritas yang ikut dalam seminar ini adalah mereka yang berada di semester 1, 2, dan juga 3. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi, intonasinya ada. Nah, ini ngefek juga ke artikulasi. Buat aku nih, kalau mungkin kalian teman-teman dengar aku ngomong cepet banget ya. Nah, buat teman-teman yang ngomongnya cepet atau suka ngomong, biasanya cenderung susah untuk memiliki artikulasi yang jelas. Tapi kalau buat aku kesulitannya adalah kalau aku melambatkan, biasanya aku lupa mau ngomong apa. Jadi biasanya emang itu harus dilatih terus sih. Nah, artikulasi atau A, I, U, E, O ini sangat penting karena kalian kalau ngomongnya nggak jelas, yang di rumah juga nggak ngerti kalian ngomong apa. Nah, ini salah satu tips dan trik juga mungkin buat teman-teman yang suaranya cempreng. Kalian bisa apa namanya, membulatkan seperti ini nih. Misalkan kalau aku ngomong biasa nih, misalnya kayak gini, lo tau gak sih dia tuh ya kemarin gitu kan, cempreng ya. Nah, itu karena ketika ngomong A-nya ini jangan ke samping, jangan A gitu, jangan A. Kalau gitu kan cempreng ya. Tapi kalian bisa contohin dengan kalian bisa coba A. Jadi ini bulat ke bawah, A, A, A. Otomatis nadanya ini akan turun gitu. Juga Kalau kalian buka mulut terlalu lebar, akan cempreng. Tapi kalau misalnya kalian turunin sedikit nih, e, jangan buka terlalu lebar, o, i, u. Nah, otomatis nadanya akan turun. Ini tips buat teman-teman yang cemprengnya. Dan kalau masih kayak gitu, ubah kebiasaan ngobrol sama teman. Ketika ngobrol sama temen nih, mau gosip, nadanya jangan tinggi-tinggi, jangan teriak-teriak. Nah, coba ngomongnya agak halus, kayak, lu tahu nggak sih, gitu. Jadi, itu otomatis akan melatih kalian supaya nanti ketika live report, kalian akan otomatis kerubah gitu. Oh, kalau gue lagi live, inget suara gue harus turun. Dan kalian bisa humming di apa namanya, pagi-pagi. Jadi pagi itu merupakan suara terendah kita. Jadi pagi-pagi bangun tidur nih, sambil mandi, sambil beres-beres, kalian bisa coba untuk ini nih, humming setiap pagi. Nah, itu biasanya membantu aku sih untuk hari-hari di siang harinya supaya suaranya nggak gitu cempreng gitu. Nah, pacing adalah ketika kalian ini mirip-mirip sama penekanan ya. Jadi pacing itu memanjangkan kata. Jadi misalkan kalian nih lagi live report terus bingung nih, kalian bisa memanjangkan, misalkan pemirsa bisa lihat di belakang saya saat ini, mungkin bisa terlihat juga di layar kaca Anda bahwa sisa-sisa atau puing kebakaran ini masih terus dibersihkan oleh petugas dari pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur gitu. Kalian bisa coba memanjangkan. Nah, kalau penekanan adalah menekankan pada poin-poin penting. Misalkan aksi demo mahasiswa hari ini bertujuan untuk menyampaikan orasi mereka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan pada beberapa waktu lalu. Jadi beberapa poin-poin penting itu memang harus ditekan agar ketika kalian menyampaikan sesuatu, orang tuh nggak bosen atau nggak bingung sama yang kalian sampaikan. Ini expect the unexpected. Artinya apa? Kalian sudah harus siap dengan kondisi yang tidak terduga. Karena tidak bisa dipungkiri, bahkan aku selalu bilang setiap live report itu ada aja kejadiannya. Ini kan di sini kita kan ada headset kan biasanya. Headset copot lah, orang lewat lah, tiba-tiba ada yang di belakang ngapain lah gitu. Apalagi kalau lagi demo gitu kan hektik ya. Jadi kayak terus tiba-tiba harusnya kalian live 5 menit lagi tiba-tiba ditelepon live sekarang, itu juga sering banget. Jadi kalian sudah harus siap dengan kondisi yang tidak terduga. Ini aku ada satu video, mungkin boleh diputar yang demo. Ini kalian bisa nonton dulu, nanti baru aku ceritain apa sih expect the unexpected.
Bisa? Jokowi Ma'ruf Amin, kami ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami yang berada di sejumlah lokasi. Ada Kiki Maidila di Istana Merdeka Jakarta, kemudian ada Ferdi Cahya di kawasan Patung Kuda, dan juga Janet Lee yang ikut dalam rombongan mahasiswa dalam unjuk rasa di kawasan Merdeka Selatan. Kami ajak Anda menuju ke Janet Lee terlebih dahulu. Janet, seperti apa unjuk rasa di sana? Ya, Jati, long march oleh para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa baru saja tiba di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Tadi saya bersama dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia ini berjalan dari Jalan Kuitang hingga Tugu Tani, lalu menyusuri Jalan Medan Merdeka Selatan, lalu saat ini sudah atau baru saja tiba di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Dari informasi yang kami dapatkan, bukan hanya mahasiswa dari Jakarta saja, namun mahasiswa yang ikut aksi unjuk rasa hari ini berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti dari Jawa Tengah, dari Sumatera, ada juga dari Padang, Lampung, Palembang, bahkan ada yang jauh-jauh datang dari Kalimantan. Aksi yang dilakukan hari ini adalah mereka berunjuk rasa, melakukan orasi untuk meminta kepada Presiden Republik Indonesia mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu tadi yang kami perhatikan juga sejumlah mahasiswa di sini berjanji untuk melakukan aksi demonstrasi secara damai dan tidak melakukan tindakan yang anarkistis. Perlu kami informasikan juga bahwa hari ini sejumlah ruas jalan, tadi kami sempat menyusur dari Jalan Kuitang, Jalan Tugu Tani hingga Medan Merdeka Selatan, sejumlah akses yang menuju ke permukiman warga memang sudah ditutup oleh pagar besi, dan saat ini kondisinya sejumlah mahasiswa tengah beristirahat untuk menunggu mahasiswa yang lainnya yang akan datang ke sini. Diprediksi hari ini lebih dari 5.000 mahasiswa akan berkumpul di Patung Kuda untuk melakukan aksi demonstrasi. Namun hingga saat ini kami belum bisa memastikan berapa jumlah aksi massa yang ada di sini. Namun kami akan terus memantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa. Tadi kami juga sempat melihat, kalau kita lihat dari sisi pengamanan, memang sejumlah titik sudah dijaga oleh pihak kepolisian yang akan memastikan bahwa aksi demonstrasi hari ini berjalan dengan lancar. Sementara demikian, kita kembali ke studio Jati. Janet Lee yang berada di kawasan Patung Kuda, itu tadi situasi terkini unjuk rasa di sana. Kami ajak Anda bergeser lebih dahulu ke kawasan Istana Merdeka untuk melihat situasi terkini di sana bersama Kiki Maidila. Kiki, silakan laporan Anda. Nah, jadi kalau kalian lihat itu urutan aku paling pojok. Jadi harusnya kalau paling pojok itu berarti yang live terakhir. Nah, kalau kalian lihat juga tadi ketika dipanggil sama presenter, aku tuh masih jalan. Jadi kondisinya adalah kantor tuh telepon bilang Janet live terakhir. Jadi Kiki dulu, Cahyo baru aku. Karena aku dipikir bakalan masih jauh jalannya. Ternyata pas udah mau live udah nyampe di Patung Kuda. So aku udah bilang produser, ini aku udah nyampe. Yakin nih nggak aku yang live duluan. Produser masih ngomong, nggak usah deh, nggak usah, nggak apa-apa, Janet nanti aja. Tiba-tiba pas nginjekin kaki di Patung Kuda, produser langsung bilang, yaudah deh Janet aja deh sekarang gitu loh. Aku yang tadinya persiapan live-nya sambil ngomongin, tadinya aku planning buat ngomong saat ini saya sedang berjalan bersama dengan sejumlah mahasiswa dari di jalan mana, sudah berjalan sejauh berapa, lalu dari mana gitu. Ternyata disuruh live duluan gitu. Itu tiba-tiba dalam waktu 1 menit, oke Janet standby ya 30 second. Makanya kenapa aku masih nengok-nengok, karena mau lihat di belakang nih ada orang, takutnya mereka udah pada kabur kan, udah sholat Jumat dan sebagainya gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa aja terjadi. Namun gimana caranya kita bisa mengakali hal-hal tersebut agar ketika kita live report, kita tetap bisa terlihat lancar gitu di depan kamera. Oke, kita bisa ke next selanjutnya. Ini ada sangkut pautnya juga dengan apa yang harus kita lakukan sih Kak ketika kita blank waktu live report. Nah, blank ketika live report itu normal banget terjadi, wajar saja. Apalagi buat tipe-tipe teman-teman yang kayak, kalau aku nih orangnya mah suka bengong ya, suka tiba-tiba lost gitu. Jadi kalau ditanya Kak hobinya apa, salah satunya bengong. Karena buat teman-teman tahu kalau bengong tuh kadang enak banget ya. Nah, sering banget pas live itu tiba-tiba aku tuh ngeblank gitu, nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu. Nah, salah satu tekniknya adalah ketika ngeblank, mungkin bisa di-share. Ketika kita ngeblank, kita bisa lihat pointers. Nah,
kenapa penting buat pointers itu yang tadi aku udah sharing ke teman-teman, supaya kita ini tetap bisa stay di track. Jadi kita tetap bisa live report dengan baik. Nah, ketika udah lihat pointers Kak, tapi masih ngeblank, gimana dong? Nah, bisa memanjangkan kata. Kayak tadi kan, kalau teman-teman lihat pas aku live report, aku bisa memanjangkan kata, misalkan seperti yang Anda lihat pemirsa di belakang saya. Nah, bisa dipanjangin supaya kalian sambil mikir. Jangan dipanjangin terus kalian lupa ya, udah manjangin mau ngapain ya gue gitu. Habis panjangin kalian pikir langsung next pointnya gue harus ngomong apa nih gitu. Nah, kalau udah manjangin kata ternyata masih juga Kak lupa mau ngomong apa gitu. Nah, kalian bisa mengulang kata. Kayak tadi aku di awal live sempat ngomong mahasiswa berjalan dari Kuitang, Tugu Tani, dan juga hingga sampai di Patung Kuda. Nah, di tengah-tengah kan bisa ulang seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Para mahasiswa ini berjalan dari mana gitu. Kalian bisa pakai kata-kata seperti itu. Atau kalian bisa melambatkan pacing, melambatkan pacing berbicara supaya kalian bisa mikir poin selanjutnya apa. Nah, ketika kalian sudah melakukan semua itu masih ngeblank juga gitu. Nah, kalian harus ngapain? Kalian harus langsung lompat ke poin selanjutnya. Jadi jangan ngulang-ngulang di poin itu terus. Makanya kenapa penting ada pointer, supaya kalian kalau udah lupa di poin 1, kalau udah lupakan poin itu, lanjut ke poin kedua. Lebih baik kalian next point daripada kalian 2 menit di situ udah deh habis. Kalau di kita tuh ngomongnya udah deh habis deh kita gitu. Jadi jangan sampai ada kejadian seperti itu. Ketika memang udah gak bisa lagi, udah kita lanjut next point, kita ngomongin lain. Misal kalian bisa lanjut ke ngomongin pengamanan. Oke, pengamanan di sini kayak gimana? Atau kalian bisa langsung lihat kondisi di sekitar gitu gimana. Nah, live report juga terbagi jadi 2. Ada hard news dan juga ada soft news. Mungkin kalau sempat PPT-nya boleh dikasih lihat ya. Jadi hard news ini seperti di momen-momen politik, momen-momen demo, bencana. Nah, itu hard news. Tapi juga ada soft news. Soft newsnya apa? Misalkan kuliner, jelang tahun baru, atau jelang masuk tahun ajaran baru, Imlek, Natal, Lebaran. Nah, itu masuknya ke soft news. Seperti liputan kuliner juga, kalian nggak bisa pungkiri bahwa liputan kuliner dibutuhkan kreativitas juga, agar kalian liputan kuliner nggak cuma ngomongin soal rasanya enak apa enggak gitu. Nah, itu juga ada pembedanya antara hard news dan juga soft news untuk jenis-jenis live report. Oke, kita mungkin waktunya udah habis, mungkin boleh dibuka PPT-nya sebentar. Jadi sebenarnya jurnalistik adalah tentang kita bercerita. Seperti tadi aku bilang, bagaimana kita menyampaikannya ke pemirsa yang ada di rumah adalah seperti kita bercerita dengan orang lain. Nah, itu adalah bagian dari jurnalistik itu sendiri. Oke, kita ke PPT paling terakhir. Oke, nah it's all storytelling, you know. That's what journalism is all about. Jadi sebenarnya jurnalistik adalah tentang kita bercerita kepada orang lain. Oke, sampai di sini sharing kali ini, teman-teman. Boleh kontakkan sama aku di lewat LinkedIn atau lewat Instagram. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan di sana. Jadi ketika kita lagi live report atau ada momen-momen tertentu yang teman-teman pengen tahu, boleh cari di LinkedIn atau di Instagram. Selanjutnya aku serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih ya Kak. Ini menarik banget nih materinya. Jadi kita sebagai jurnalis juga nggak cuma mencari dan mengumpulkan serta menyampaikan berita aja ya Kak, melainkan kita juga harus memverifikasi apakah berita itu benar atau tidak, karena kita juga memiliki tanggung jawab kepada publik untuk menyampaikan berita dengan sebenar-benarnya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak, yang bikin penasaran teman-teman dari divisi reporter dan news anchor. Langsung aku bacain ya Kak. Yang pertama dari Raisa, divisi reporter. Raisa bertanya gini Kak, sebagai seorang reporter nih, Kakak sendiri pernah nggak sih Kak live report sendiri? Karena menurut yang kami dengar, sebagai seorang reporter itu harus bisa gitu mengoperasikan kamera sendiri, terus mencari berita, dan melakukan semuanya sendiri gitu. Silakan Kak dijawab. Ya, jadi namanya kalau di TV itu namanya VJ ya. Jadi namanya visual journalist. Nah, di beberapa TV berita seperti di Metro, Kompas, TV One itu ada mereka khusus VJ.
Nah, tapi kita juga sampai saat ini diwajibkan untuk bisa kamera. Jadi kita pun ada pelatihan kamera. Ini baru sebulan yang lalu kita ada pelatihan dan memang dipersiapkan karena apa? Nanti kalau ada karena kita kan ada namanya wartawan RI 1 ya, wartawan yang khusus untuk presiden. Nah, presiden itu seringkali ngajaknya itu cuma satu wartawan, satu TV. Jadi, kalau misalnya ditunjuk reporternya, berarti reporter harus live report sendiri, ngirim gambar sendiri. Dan memang harus bisa. Nah, salah satu juga memang itu skill yang harus dipunya sih untuk semua jurnalis agar kalian ini punya nilai lebih sama dengan teman-teman. Jadi kalau memang sekarang kalian udah ada pelatihan di kampus kalian tuh justru menurut aku bagus karena untuk jadi bekal ketika nanti kalian interview untuk magang atau untuk kerja. Karena tidak bisa dipungkiri di dunia pertelevisian ini kalian harus punya sesuatu atau skill yang berbeda dari orang lain apapun itu. Misalkan kalian, jadi di kantor kita ada manajer kita yang bahkan dia suka banget sama batik, jadi kalau kalian ngobrol apapun sama dia tentang batik dia tuh tahu. Nah itu jadi skill dia gitu. Nah kalau aku memang kelebihannya adalah di bahasa, jadi aku bisa bahasa lain gitu selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, itu juga yang selalu dipakai gitu ketika ada liputan wawancara orang Singapura lah, bantu translate orang dari China lah, ada perusahaan apa yang datang, pasti aku yang selalu dipanggil untuk bantu untuk translating gitu. Dan itu jadi kelebihan kita dan kalian harus punya ciri khas kalian sendiri. Misalkan kalian sukanya apa gitu. Dan ini salah satu tips juga, jangan berpikir bahwa oh kalau misalnya kita di bidang jurnalistik berarti kita harus aktifnya di organisasi yang TV doang dong kak. Enggak juga, kalian bisa coba-coba hal lain karena aku pribadi pun dulu pas kuliah itu tuh pernah part time di jadi resepsionis, pernah part time jadi tour leader, pernah jadi guru TK, guru bahasa Inggris, kayak jadi macem-macem pernah aku kerjain. Nah ketika interview magang sama interview kerja tuh ditanya kalian kuliah ngapain aja gitu, pengalaman-pengalaman apa aja yang kalian punya. Jadi sebenarnya bukan tentang hasil atau objek tertentu doang, tapi tentang proses gimana kalian selama masa-masa perkuliahan itu, gimana selama kalian ada di satu organisasi, kalian ini udah berkontribusi apa. Nah itu yang ditanya ketika kalian lamar kerja. Ini salah satu bocoran ya. Jadi biasa akan ditanya kalian udah ngapain. Nah ketika kalian magang juga, misalkan ketika kalian magang mau kerja, ntar ditanya, magang udah ngapain aja, isu apa yang kalian tahu. Nah gitu kalian tuh harus sudah persiapan gitu, jangan sampai pas magang kalian cuma ngikut doang, gak belajar apa-apa, jangan kayak gitu. Misalkan kalian sekarang udah gabung di Unas TV, nah kalian pernah liputan apa, pernah cover berita apa, belajar apa, tuh penting banget untuk bekal kalian kalau memang kalian pengen ya untuk terjun di dunia jurnalistik nantinya gitu. Jadi kita sebagai jurnalis harus memiliki skill yang lebih gitu ya Kak ya. Jadi kayak misalnya kita harus bisa kamera, kita harus bisa melakukan segalanya sendiri. Baik. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Khairuddin, Divisi News Anchor. Pertanyaannya, sering nih Kak, reporter ditugaskan untuk meliput atau mencari berita di pelosok gitu Kak, seperti kayak suku yang benar-benar masih primitif, belum ada teknologi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana tuh Kak cara kita berkomunikasi untuk mendapatkan berita dari suku tersebut atau orang-orang tersebut? Silakan Kak dijawab. Itu kenapa tadi aku bilang kita harus banyak bergaul, banyak berteman, banyak belajar. Karena dengan kalian banyak bergaul, otomatis kalian ini akan punya banyak kenalan. Nah, ketika sampai di suatu tempat, tidak bisa dipungkiri kalian tuh harus berbaur dengan orang lokal. Atau kalian dari di Jakarta, kalian sudah punya kontak-kontak untuk ketika satu daerah. Nah, kenapa aku bilang banyak bergaul? Karena kalau misalnya kalian aja nggak ramah sama orang, orang mana mau berbagi informasi sama kalian gitu. Nah, kita ini memang dibiasakan sebelum kita keluar kota, kita tuh udah kontak dulu kontributor setempat. Karena apa? Kontributor setempat yang lebih tahu kondisi di suatu daerah gitu. Jadi kita sampai sana juga harus tahu adat istiadatnya, aturan boleh atau tidaknya, dan tidak ada berita yang lebih penting daripada nyawa, atau tidak ada berita yang lebih berharga daripada nyawa. Jadi nyawa lebih penting dari berita yang kalian punya. Jadi jangan sampai kalian dapat berita tapi kalian mati. Jadi jangan mati konyol gitu. Jadi harus pinter-pinter, harus
punya pengetahuan yang luas. Nah, makanya ketika misalkan kalian ditugaskan ke suatu tempat, pastikan sudah mengontak kontributor setempat atau kalian sudah punya koneksi di sana yang akan nemenin kalian. Jadi itu tuh memang udah lumrah terjadi. Jadi kita memang selalu seperti itu, ketika keluar kota kita akan kontak orang setempat yang memang sudah tahu seluk-beluknya. Jadi kita sampai sana juga kita nggak sembarangan, karena kan ada daerah-daerah masih sensitif ya. Jangankan di daerah nih, di Jakarta, kampung Melayu aja tuh ada preman-preman yang jaga gitu. Itu pun sampai sana, aku berapa kali nyampe kampung Melayu tuh diteriakin sama orang-orang yang jaga di situ gitu, kayak dimarah-marahin, diusir gitu tuh udah lumrah terjadi gitu. Tapi ketika kita punya backingan orang-orang setempat, ketika kita ramah sama mereka, kita berbagi informasi sama mereka, mereka akan bantu kita gitu untuk kita bisa liputan di tempat itu. Salah satu yang pernah aku alami juga, aku pernah ke Aceh waktu itu 10 hari. Dan kalau hitungannya masuk Aceh, aku hitungannya minoritas ya, tapi justru sampai sana karena dari awal memang sudah ada kenalan di sana, dan juga sampai sana kita beretikat baik, sampai sana ternyata di welcome banget sama orang-orang di sana, justru kayak dianggap keluarga sendiri, sampai sekarang pun masih kontekan gitu. Nah, makanya kenapa penting untuk jadi jurnalis yang suka bergaul, suka belajar, dan juga ingin selalu mencari tahu gitu. Jadi supaya ketika kalian ditempatkan di suatu tempat, kalian nggak kaget ataupun kalian tidak membahayakan diri sendiri. Baik, jadi kita harus sebanyak-banyaknya bergaul dan berteman nih Kak, biar di mana-mana tuh kita punya teman, punya backingan, jadi kita nggak ngerasa bingung, nggak tahu harus kayak gimana. Kayak gitu ya teman-teman semua. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini ada dari Rahel dari divisi News Anchor. Jadi untuk menjelaskan, tadi kakak sempat menjelaskan nih, jika kita ketemu reporter lain tuh kita bisa saling bertanya dan bertukar nomor telepon. Nah, setiap berita juga pasti kan punya angle-nya masing-masing dan setiap reporter memiliki ambisi masing-masing. Apakah dengan mudah reporter lain untuk berbagi informasi yang mereka terima? Jadi kayak misalnya, nggak mungkin dong Kak, kayak beda stasiun tuh dia bertukar informasi kayak gitu. Seperti itu sih Kak. Silakan Kak dijawab. Kak Janet, mohon maaf. Sinyalnya di sini kakak nge-freeze, Kak. Mohon maaf ya, teman-teman. Oke, udah masuk ya aku ya? Oke, siap. Baik, Kak, silakan dijawab. Justru menurut aku di situ tantangannya sih sebagai seorang jurnalis. Memang setiap kita punya angle yang berbeda dan kebutuhan TV yang berbeda-beda. That's why di situ insting jurnalis kita diuji di sana. Jadi berdasarkan pengalaman aku, bahkan ketika kita bawa etikat yang baik ya teman-teman di lapangan justru berbagi. Karena apa? Tidak dibutuhkan, kita ini makhluk yang butuh orang lain. Mereka juga butuh kita, suatu saat kita juga butuh mereka. Jadi ketika dengan berbagi seperti itu, kita sering banget di lapangan ketika kita misalkan ada liputan apa eksklusif, kita nyampe suatu tempat. Kita udah punya grup wartawan sama TV-TV lain. Jadi di sana pasti kita infoin, oh gue udah nyampe sini nih, alamatnya di sini. Bahkan kita sering nge-share location ini itu gitu. Jadi justru dengan seperti itu, memang kita udah sering kali kita sebutnya berbagi gitu sama TV-TV lain, karena memang kita semua bekerja di bidang ini, kita butuh satu sama lain gitu. Jadi nggak pernah sih kejadian di lapangan kayak ada yang pelit gitu-gitu sih, jarang sih ditemukan. Bahkan kita punya satu grup yang isinya reporter-reporter TV, jadi kalau ada breaking pasti semuanya ngumpul di suatu tempat bagi-bagi info gitu. Sering banget kita juga tuker-tukeran naskah, bagi-bagi nomor kontak gitu tuh udah lumrah banget terjadi. Bahkan tiap pagi tuh ada grupnya pasti kayak ada yang punya kontak ini nggak, ada yang punya kontak ini nggak, dan memang selalu sharing. Memang udah dididik untuk seperti itu sih. Jadi nyatanya di lapangan nggak ini sama sekali. Bahkan menurut aku justru
first impression kita sangat penting ketika kita baru di dunia. First impression kita ke mereka tuh sangat penting. Gimana kita bisa baik sama gimana. Itu menurut aku bukan soal kita pura-pura baik ya, tapi kalau kitanya tulus, aku yakin kok teman-teman di lapangan juga welcome banget sama kita gitu. Ini salah satu tips juga buat teman-teman yang nanti akan terjun ke dunia jurnalistik. Gimana bisa dapat wawancara eksklusif sama pejabat-pejabat pemerintah. Pastikan ketika kalian liputan, siapapun itu nih, cuman wali kota, bupati, kayak siapa, pastikan dia simpan nomor telepon kamu. Contohnya nih, kamu ketemu Pak Anies. Kamu WhatsApp, dia nggak bales-bales nih ya. Terus pas kamu liputan nih, ketemu dia, terus kayak, Pak, tadi saya sempat WhatsApp Bapak, kok Bapak nggak bales gitu. Biasanya dia alasan, mana saya nggak lihat chatnya gitu. Terus ya udah kasih ini aja chat, habis itu ini Pak, nih saya udah WhatsApp gitu. Terus dia udah lihat, oh di-save dong Pak nomor saya gitu. Dan kita udah biasa ngelakuin itu. Tips dari senior aku ya, memastikan bahwa narasumber itu save nama kamu di handphonenya. Kalau enggak, kalian suatu hari chatnya juga nggak bakalan dibales, kan nomornya nomor asing. Kalian kalau ada nomor asing telepon, chat, emang kalian bakalan angkat bales? Enggak kan? Kalian akan utamakan nama atau orang yang kalian udah pernah save nomornya. Dengan itu kan, oh berarti kalian ada impression sama dia gitu. Jadi pastikan narasumber ini save nomor kalian, siapapun itu. Gak cuma pejabat, tukang parkir kek, tukang beca kek, satpol pp kek, pembicara kek, siapapun. Pastikan dia save nomor kamu dan kamu juga save nomor dia. Jadi suatu hari ada apapun, kalian dengan mudah akan bisa reach out orang tersebut gitu. Gitu sih. Baik, jadi yang penting kita harus memiliki etiket yang baik sama teman-teman semua, dan memang di reporter itu kita saling bertukar informasi dan berbagi ya Kak. Baik, pertanyaan tadi menutup pelatihan divisi news anchor dan reporter pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Janet atas waktunya, atas ilmunya yang luar biasa ini. Semoga dapat kami implementasikan dan menjadi motivasi untuk kami semua. Terima kasih juga untuk teman-teman semua atas antusiasnya, dan Kak Janet dan teman-teman semua ini diharapkan setelah ini klik link yang ada di chat untuk mengikuti rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutupan. Saya Indri Andira selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga kita ketemu di lain kesempatan ya Kak. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Iya. Ini aku pindah link sebelah ya, berarti ya? Iya, iya Kak.